Halo Tribuners, bertemu lagi bersama saya Muhammad Firdian Sani dalam segmen berita populer Tribun Bali hari ini pada Jumat 11 Desember 2020. Berikut 3 berita populer Tribun Bali hari ini yang mungkin kamu lewatkan. Berita pertama, Nyonya Uli Simanjuntak resmi dikukuhkan sebagai ibu asuh Koad Kodam 9 Udayana. Nyonya Uli Simanjuntak yang tak lain adalah istri Pangdam 9 Udayana, Majen TNI Maruli Simanjuntak resmi dikukuhkan menjadi ibu asuh Korps Wanita Angkatan Darat Kodam 9 Udayana. Pengukuhan dilakukan secara langsung oleh Pangdam di Aula Udayana Makodam 9 Udayana yang berada di Denpasar, Bali pada Kamis 10 Desember 2020. Nyonya Uli Simanjuntak kini memiliki sebutan Ibu Raksa Karini Sri Sena Daerah yang memiliki tugas secara khusus membantu Pangdam dalam pembinaan prajurit wanita. Dalam sambutannya, Ibu Raksa Karini Sri Sena 9 Udayana tersebut memohon doa restunya agar dapat membantu memberikan bimbingan dan pembinaan kepada para prajurit wanita di jajaran Kodam 9 Udayana. Pihaknya berharap kepada seluruh adik-adik prajurit wanita Kodam 9 Udayana agar selalu berpegang teguh pada Sad Satya Sri Sena atau 6 janji kesediaan prajurit wanita. Pada kesempatan itu, Pangdam 9 Udayana berharap agar seluruh Koad, khususnya Koad Kodam 9 Udayana untuk kedepannya cepat menjadi contoh bagi kaum perempuan, khususnya di jajaran Kodam 9 Udayana. Selanjutnya, Perwira Koordinator Koad Kodam 9 Udayana, Letkol Elia Saptawati dalam laporannya menyampaikan bahwa personel Koad Kodam 9 Udayana saat ini berjumlah 138 orang yang tersebar di wilayah Bali Nusra. Berita kedua, pemerintah telah siapkan 32 juta vaksin COVID-19 gratis. Selain vaksin gratis untuk para tenaga medis, pemerintah juga telah menyiapkan 32 juta vaksin COVID-19 gratis bagi penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan yang tidak memiliki penyakit penyerta atau komorbid dengan rentan usia 19 hingga 59 tahun. Hal itu diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangannya pada Rabu 9 Desember 2020 kemarin. Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional itu mengatakan saat ini belum semua penduduk yang akan mendapatkan vaksin karena program vaksinasi COVID-19 sendiri dilakukan bertahap hingga tahun 2022 mendatang. Alasannya, pengadaan vaksin COVID-19 baik melalui jalur bilateral maupun multilateral masih terus diupayakan untuk mencukupi kebutuhan masyarakat Indonesia. Untuk tahap awal, pemerintah akan memberikannya kepada tenaga kesehatan, aparat TNI dan Polri sebagai garda terdepan. Lalu selanjutnya diikuti oleh kelompok yang rentan serta masyarakat umum. Airlangga memastikan tahapan-tahapan pemberian vaksin COVID-19 ini telah sesuai dengan standar WHO. Untuk 32 juta orang yang termasuk program vaksinasi pertama, diharapkan mereka dapat membentuk herd immunity atau kekebalan kelompok. Sambil menunggu kebutuhan vaksin cukup, masyarakat diharapkan tetap patuh dan disiplin menjalankan protokol kesehatan 3M. Airlangga menyampaikan pemerintah juga terus berupaya memaksimalkan 3T yang meliputi testing, tracking, dan treatment. Pelaksanaan vaksinasi COVID-19 sendiri bertujuan untuk menurunkan kesakitan dan kematian akibat COVID-19, mencapai kekebalan kelompok, mencegah dan melindungi kesehatan masyarakat, melindungi dan memperkuat sistem kesehatan secara menyeluruh, menjaga produktivitas, serta meminimalisir dampak sosial dan ekonomi. Berita ketiga, angka golput di Bangli capai 16,67%. Tingkat partisipasi pemilih dalam Pilkada Bangli 2020 mengalami peningkatan. Kendati bertambah, angka golput di Pilkada Bangli juga tercatat sebanyak 16,67%. Hal ini diungkapkan oleh Komisioner KPU Bangli Divisi Sosialisasi, Iwayan Sastra Puja pada Kamis 10 Desember 2020. Ia mengatakan secara umum jumlah angka golput di Bangli dalam Pilkada tahun 2020 ini tercatat mencapai 16,67%. Jumlah tersebut didapati berdasarkan jumlah pemilih,
dikurangi jumlah kehadiran di TPS. Kendati demikian, Sastra Puja mengatakan bahwa angka golput tersebut merupakan data sementara, sebab angka validnya baru diketahui setelah proses rekapitulasi selesai. Sementara tingkat partisipasi pemilih lanjutnya berada pada angka 83,33%. Jumlah tersebut diakui mengalami peningkatan dibandingkan pilkada 5 tahun silam dengan partisipasi pemilih di angka 73,98%. Hanya saja, Sastra Puja tidak memungkiri bahwa angka partisipasi pemilih sebesar 83,33% ini masih di bawah target pilkada tahun 2020. Lebih lanjut, Sastra menilai angka golput di Bangli dipengaruhi faktor cuaca, di mana pada H-1 pemilihan hingga hari pemilihan terjadi hujan deras di wilayah Kintamani Barat, Bangli, Bali. Berita populer hari ini didukung oleh Grab, Cahya Dewi Beauty Salon, dan Ines Kosmetik. Demikian 3 berita populer Tribun Bali hari ini. Baca berita selengkapnya di koran Tribun Bali. Dan baca juga www.tribunbali.com. Jangan lupa follow, like, komen, dan share Facebook, Instagram, dan YouTube Tribun Bali.